Makhluk mitologis adalah makhluk yang keberadaannya dituturkan dalam kisah-kisah mitologis, legenda maupun fabel. Makhluk tersebut juga terkait dengan folklore suatu suku. Makhluk mitologis pada umumnya bersifat fantastis, baik bentuk maupun kemampuannya. Karena kisahnya merupakan mitos, maka keberadaannya dipercaya oleh masyarakat penganut mitologi. Inilah 15 makhluk mitologi yang ada di dunia. Check it out. Hydra merupakan monster mengerikan berkepala 9. Dalam mitologi Yunani, Hydra dikenal sebagai monster berbentuk naga yang memiliki 9 buah kepala. Jika salah satu kepalanya dipotong, maka kepala tersebut akan tumbuh lagi. Mengalahkan Hydra merupakan pekerjaan sulit karena 2 kepala akan tumbuh saat satu kepala terpotong bagi para petualang. Darahnya juga sangat beracun, hingga bekasnya juga sangat mematikan. Hydra menjadi sosok monster yang mengerikan dengan 9 kepalanya. Di dalam film-film yang menceritakan Hercules pun Hydra sering tampil pada salah satu bagian cerita di dalamnya. Bukunawa adalah naga seperti ular dalam mitologi Filipina. Diyakini sebagai penyebab gerhana, gempa bumi, hujan, dan angin. Pergerakan Bukunawa berfungsi sebagai sistem kalender geometrik untuk orang Filipina kuno dan merupakan bagian dari ritual perdukunan Babaylan. Biasanya digambarkan dengan ekor melingkar khas dan tanduk tunggal di hidung. Itu umumnya diyakini sebagai ular laut, tetapi juga berbagai diyakini untuk menghuni langit atau dunia bawah. Karena meningkatnya kontak dagang dengan Asia Selatan dan Indianisasi Asia Tenggara, Bukunawa kemudian disinkronkan dengan naga, Rahu, dan Ketu dalam mitologi Hindu-Buddha. Jin atau bahasa Arabnya Jannah secara harfiah berarti sesuatu yang berkonotasi tersembunyi atau tidak terlihat. Bangsa jin dahulu dikatakan dapat menduduki beberapa tempat di langit dan mendengarkan berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah diutusnya seseorang nabi yang bernama Muhammad SAW, maka mereka tidak lagi bisa mendengarkannya karena ada barisan yang menjaga rahasia itu. Tetapi sekarang, barang siapa yang mencoba mendengarkannya tentu akan menjumpai panah api yang mengintai. The Kraken mungkin adalah monster terbesar yang pernah dibayangkan oleh manusia. Dalam cerita rakyat di kawasan Nordik Eropa Utara, makhluk ini dikatakan menghantui lautan dari Norwegia hingga Islandia dan sampai ke Greenland. Menurut legenda, Kraken diyakini mampu menghancurkan kapal. Hal tersebut diyakini dari banyaknya laporan ilmiah ke lautan, termasuk arsip resmi beberapa angkatan laut yang mengatakan bahwa mitologi itu dipastikan menyerang dengan kuat jika sudah di depan mata. Legenda mengatakan bahwa Kraken sangat haus akan daging sebagai sumber makanannya. Chimera adalah salah satu sosok makhluk mitologi legendaris pada zaman Yunani kuno. Dalam mitosnya menyebutkan bahwa ciri-ciri dari Chimera, badannya merupakan campuran dari bagian badan hewan, depan singa, bagian tengahnya berbentuk kambing, dan ular untuk ekornya. Chimera ini juga masih bersaudara dengan anjing Cerberus berkepala 3 penjaga alam dunia bawah, dan Hydra salah satu monster penguasa dari danau Lernain. Mino Kagawa adalah burung raksasa seperti naga di legenda Filipina. Orang-orang awal percaya bahwa makhluk ini begitu besar sehingga dapat menelan atau menutupi matahari untuk menjelaskan terjadinya gerhana. Bahkan digambarkan sebagai burung raksasa bernama Mino Kagawa yang hidup di luar angkasa yang dapat melahap matahari dan bulan dan akan mencoba melakukan hal yang sama dengan bumi.
Lone Dragon adalah makhluk legenda dalam mitos dan budaya rakyat Cina. Dalam seni Cina, naga biasanya digambarkan sebagai makhluk menyerupai ular yang panjang, bersisik, dan berkaki 4 dan bertanduk. Berbeda dengan naga Eropa yang dianggap sebagai jahat, naga Cina melambangkan kekuatan dan tua, khususnya mengawal air, hujan, dan banjir. Dalam peristilahan Yin dan Yang, naga adalah Yang atau Jantan yang melengkapi Feng Hua atau vonis Cina yang bersifat Ying atau betina. Naga Cina dijadikan lambang kebudayaan yang berwibawa dan bertuah. Leviathan adalah monster yang disebut dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama. Banyak juga yang mengatakan bahwa perkataan Leviathan berasal dari akar kata lawa yang berarti membengkokkan, memutar. Arti harfiahnya adalah membengkokkan diri. Sebagai ahli mengatakan mungkin ini adalah bahasa pinjaman dari Babel. Leviathan dipakai sebagai petunjuk terhadap Firaun dan keluaran sejajar dengan kata Ibrani Tani, raksasa sungai atau raksasa laut. Kata Leviathan menjadi sinonim dengan makhluk atau monster laut. Pada buku novel Moby Dick, Leviathan merujuk pada paus raksasa dan bahasa Ibrani modern. Vritra adalah ular atau naga Veda dalam agama Hindu. Personifikasi kekeringan dalam musuh Indra. Vritra diidentifikasi sebagai Asura. Vritra juga dikenal dalam Veda sebagai Ahi, bahasa Sanskerta. Dia muncul sebagai naga yang menghalangi jalannya sungai dan secara heroik dibunuh oleh Indra. Dalam banyak interpretasi abad ke-20 dari Rig Veda, Vritra itu juga tidak benar ditafsirkan sebagai referensi untuk bendungan dan irigasi sistem dari peradaban lembah Indus yang mungkin hancur oleh orang-orang Weda sehingga memberikan kontribusi untuk akhir IFC. Fenrir diceritakan dalam puisi Edda, kumpulan puisi yang dikumpulkan pada abad ke-13 dari sumber-sumber tradisional, serta yang ditulis pada abad ke-13 oleh Snorri Sturluson dalam puisi Edda maupun prosa Edda. Fenrir merupakan ayah dari serigala Skoll. Fenrir adalah anak dari Loki dan diramalkan akan membunuh Dewa Odin dalam Ragnarok. Tetapi Fenrir akan mati dibunuh oleh putra Odin, Vidar. Dalam prosa Edda ada informasi tambahan mengenai Fenrir. Salah satunya adalah mengenai tindakan para dewa yang berusaha mengikat Fenrir yang tumbuh dengan cepat supaya hewan tersebut tidak menimbulkan bencana. Typhon atau Typhus adalah monster naga raksasa berkepala 100 dan bersayap. Typhon adalah anak terakhir Giant atau Bumi dan Tartaros. Menurut Apollodorus, Typhon lahir dari Silsilia. Typhon adalah monster setengah manusia. Typhon berukuran sangat besar dan lebih tinggi dari gunung. Di bawah tangannya terdapat 100 kepala naga dan di bawah pahanya terdapat banyak ular berbisa. Typhon juga bisa menyemburkan api. Bersama Egna, Typhon menjadi ayah dari banyak monster dan diantaranya adalah Kerberos. Jormungandr adalah ular laut yang merupakan anak dari raksasa Amboda dan Loki. Menurut Frost Edda, Odin mengambil ketiga anak Loki dan Amboda, Fenrir, Hel, dan Jormungandr, dan kemudian melempar Jormungandr ke samudra besar yang mengelilingi Midgard. Ular ini menjadi begitu besar sampai-sampai ia dapat mengelilingi bumi dan kepalanya dapat menjangkau ekornya. Beast of Revolution dapat merujuk pada salah satu dari dua binatang yang dijelaskan dalam kitab Wahyu. Binatang bos pertama keluar dari laut dan diberikan otoritas dan kuasa oleh naga.
Binatang buas pertama ini pada awalnya disebutkan dalam Wahyu 11:7 sebagai yang keluar dari jurang maut. Penampilannya dijelaskan secara rinci dan beberapa misteri di balik penampilannya. Binatang kedua datang keluar dari bumi dan mengarahkan semua orang di bumi untuk menyembah binatang pertama. Kedua binatang itu disejajarkan dengan naga yang menentang Tuhan. Mereka menganiaya orang-orang dan mereka tidak menyembah gambar binatang buas dan mempengaruhi raja-raja di bumi. Tiamat adalah monster atau dewi dalam mitologi Babilonia dan Sumeria dan tokoh utama dalam kisah penciptaan Enuma Elish. John Gibson dalam Glossary Bahasa Ugarit nulis bahwa Tehom muncul dalam teks Ugarit sekitar 1400 sampai 1200 sebelum Masehi, berarti kedalaman lautan. Akhirat artinya wanita. Selain itu, Tehom dalam bahasa Ibrani juga muncul dalam kitab Kejadian. Namanya berasal dari bahasa Sumeria atau Ti kehidupan dan Ama berarti ibu, sehingga artinya adalah ibu segala yang hidup. Dalam mitologi Mesir, Apep juga disebut Apepi dan Alpep atau Apopis dalam bahasa Yunani adalah dewa kejahatan, perwujudan dari kegelapan dan kekacauan. Karena itulah ia adalah musuh cahaya. Keberadaannya muncul tercatat pada dinasti ke-8 disebut dalam Muala dan seterusnya. Namanya direkonstruksi oleh Egypt sebagai Apapi dalam tulisan dan bertahap. Apep membentuk sebagian dari susunan semesta yang rumit dari pengidentifikasian Ra sebagai atom, sehingga menciptakan atom Ra dan penyatuan berikutnya dalam sistem Ogdoan dan Enean. Karena itulah atom Ra yang kemudian disebut hanya sebagai Ra adalah dewa matahari.